Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap ibu-ibu jamaah kajian Majlis Ta'lim Al-Hasna rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita tepat di tanggal 6 Safar. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sehat walafiat, kekuatan iman, keistiqomahan. Walaupun mungkin di antara ibu semuanya ada yang sedang senang, ada yang sedang sedih, ada yang ditimpa ujian demi ujian, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menjalankan salah satu perintah Allah, bisa melembutkan hati kita dengan kajian i'tikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Muhajirin ini, dengan harapan semoga pada saat nanti ibu di sini Allah memberikan proses kepada ibu ketenangan demi ketenangan. Yang punya hutang lunasi hutang-hutangnya, yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sedang ada harapan dan hajat semoga Allah berikan celah untuk bisa menyelesaikan semua hajat dan persoalannya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita ini kita buka dengan sebuah hadis yang ibu bisa cari di Sahih Ahmad dan Sahih Muslim, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an itu menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bilang kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kalau seandainya engkau ingin memenuhi panggilan Allah salat, maka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Pakaian terbaik, tempat sholat terbaik, fisik terbaik." Kenapa ya Rasulullah? Karena pada saat Anda berhadapan dengan Allah menunaikan sholat, Allah itu memantau, Allah mengawasi, dan Allah betul-betul mencermati ayat demi ayat, bacaan demi bacaan yang kita baca. Maka pada saat kita itu melakukan amalan sholat, baik zikirnya, baik bacaannya, maka diusahakan jangan seperti ayam matok makanan, Bu. Kalau kita berusaha untuk pelan-pelan dan gak paham artinya, pelajari kitab-kitab tentang sholat. Ibu bisa klik kok, tuntunan sholat sesuai sunnah, klik. Ibu kalau mau tuntunan sunnah itu bisa Rumaiso, bisa konsultasi syariah, itu dipandu oleh Ustadz Amin Nurbais. Di sana tidak hanya memberikan hadis, tetapi memberikan qaulul ulama yang insya Allah sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu hadis yang dikemukakan oleh Abu Hurairah lewat lisan Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah betul-betul mendengar setiap bacaan-bacaan dalam sholat kita. Di antaranya ketika seorang hamba membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya. Makanya monggo hati-hati setelah kita tahu tentang hadis ini, pada saat kita merasa saya itu belum benar baca Al-Fatihahnya, ngaji. Ngaji itu bukan hanya sebatas ibu manggil ustadz. Banyak teman-teman kita yang paham tentang tahsin. Kalau seandainya ibu mengatakan, lah insya Allah ustadz Al-Fatihah saya insya Allah sudah jos, maka perbandingkan. Ibu rekam suara Al-Fatihah ibu sampai selesai, kemudian ibu perdengarkan para qori murotal. Mana bacaan yang salah, mana bacaan yang harus dibenarkan. Karena kalau seandainya Al-Fatihah kita itu acak-acakan, maka sudah pasti sholatnya menurut fikih tidak diterima. Karena apa? Salah satu rukun daripada arkanus sholat yaitu membaca suratul Fatihah. Taib. Allah dalam hadits qudsi. Apa itu hadits qudsi? Hadits qudsi adalah redaksinya dari Rasulullah SAW, tetapi bahasa dan isinya itu langsung dari Allah, Bu.
Maka hadis qudsi ini lebih tinggi daripada hadis mutawatir. Ini betul-betul mutawatir. Bukan dari Rasul. Kalau hadis-hadis biasa mungkin dari Rasul dan redaksinya dari Rasulullah SAW. Tapi hadis qudsi ini adalah hadis yang redaksinya Rasulullah yang ucapkan, tetapi isinya langsung dari Allah. Bukankah Rasulullah SAW itu banyak sekali beliau berkesempatan untuk dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadits qudsi. Apa kata Allah? Qasamtus shalah. Aku telah membagi salat baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku. Di dalam salat hambaku nisfain, dengan dua bagian. Allah yang bagi nih, bukan kita yang bagi. Artinya suratul Fatihah itu mutlak dari Allah. Wali abdi masa'ala, dan ketika hambaku membaca suratul Fatihah, aku telah membagi dua bagian. Dan untuk hambaku itu aku sudah persediakan apapun yang dia minta. Sebelum dia rampungkan sholatnya, sebelum dia itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, aku sudah memberikan pintu jalan keluar dari setiap persoalan yang dia miliki, yang dia laporkan pada saat dia menghadapku saat sholat. Makanya pada saat kenapa sih Allah manggil kita di waktu-waktu tertentu? Habis subuh Allah manggil kita untuk menuju zuhur. Zuhur selesai kita aktivitas, Allah panggil kita pada saat asar. Asar selesai kita aktivitas, Allah manggil kita pada saat maghrib. Maghrib selesai kita aktivitas, Allah manggil kita pada saat isya. Maka siapapun yang memenuhi panggilan Allah di saat Allah memanggil, demi Allah, semua apapun yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah, tepat sesuai dengan kita tepat memenuhi panggilan Allah. Tetapi hebatnya, Bu, ketika beliau seorang hamba ini sudah mempersiapkan segala-galanya untuk menunggu panggilan Allah. Bukan pada saat Allah panggil dia bergerak, tapi hamba ini betul-betul mempersiapkan, sebentar lagi Allah akan manggil saya, maka saya harus persiapkan segala-galanya. Maka kata para ulama, buat orang yang kedua ini, dia punya harapan, dia punya persoalan, dia punya apapun ujian, dia belum minta, Allah sudah kasih. Kenapa? Karena dia datang kepadaku sebelum aku memanggilnya. Tahu perbedaannya? Maka sekarang yuk kita coba. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 31 kita coba. Mulai hari ini asar kita persiapkan sebelum Allah manggil kita. Kita selesai nanti jam 2. Ibu mau menjalankan aktivitas, terserah aktivitas apapun, tentunya yang halal-halal. Kita masuk asar jam 3 lewat 11 atau 12 menit. Minimal jam 3 ibu sudah mempersiapkan diri. Sudah cantik, sudah wangi, sudah berbalutkan mukena atau ruku dimanapun ibu berada. Waktu ini kita tepatkan. Karena hidayah Allah itu muncul kepada siapapun yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah memberikan petunjuk kepada kita nih, Bu. Yang tadinya baru ngelihat flyer, bismillah, saya mau berangkat. Ternyata tidak berangkat. Gak dapat tuh hidayah Allah. Kita sudah hadir di sini ini merupakan hidayah Allah. Saya selalu bilang hadirnya kita di rumah Allah itu bukan karena kita sehat. Banyak saudara-saudara kita yang pastinya lebih pertama kali membaca flyer ini. Tapi Allah nggak memberikan hidayah buat mereka untuk hadir di sini. Mereka lebih sehat daripada kita. Kita bisa hadir di sini bukan karena kita nggak sibuk seperti mereka. Mungkin banyak orang-orang yang lebih tidak sibuk seperti kita. Allah enggak panggil kita. Kita ngumpul di sini hidayah dari Allah. Apakah setelah ini Allah akan memberikan taufik kepada kita? Hidayah dulu baru taufik. Bukan taufik dulu baru hidayah. Makanya kalau kita sambutan bukan wabillahi taufik wal hidayah. Kurang betul. Yang betul wabillahi hidayah wat taufik. Hidayah itu petunjuk.
Ketika Allah memberikan petunjuknya kepada kita, kepada semua orang, memberikan petunjuknya kepada ibu-ibu yang hadir di sini semuanya. Ada yang mencatat, ada yang nulis di font Samsung, ada yang memang mikir di kepala. Itu hidayah dari Allah. Tapi nanti di antara ibu ada orang yang semangat untuk mengerjakannya, dimudahkan semuanya lewat kajian ini, itu namanya taufik. Taufik itu petunjuk dari Allah agar Allah memberikan kemudahan kita menjalankan hidayah Allah. Ya. Wali abdi masa'ala, kata Allah. Hai Muhammad, sampaikan kepada hambaku. Pada saat dia habis sholat subuh, dia aktivitas. Ada yang mempersiapkan sarapan buat suami dan anak-anaknya. Setelah itu anak-anak menjalankan aktivitas. Mungkin ibu ini merapikan semua alat semuanya. Pasti dari mulai ba'da subuh sampai menjelang zuhur punya masalah. Kalau bukan punya masalah, berarti dipertanyakan bentuk manusianya, Bu. Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan, selama menjadi manusia yang normal, pasti tidak akan pernah sepi daripada persoalan yang akan datang kepada kita. Tidak persoalan diri kita, persoalan suami, persoalan anak-anak, persoalan pendaringan dapur, persoalan bla bla segala macam. Jam 9 kita dapat persoalan, ya Bu. Kita kepengen buru-buru, ya Allah, ini menunggu waktu zuhur lama. Sementara persoalanku jam 10 ini harus betul-betul mendapat titik terang. Oh iya, kan ada duha. Saya duha dulu lah, cakep tuh Bu. Allahu Akbar. Ya Allah, saya sudah sholat duha, belum ada masalah. Jam 10:30 tak datang tuh masalah. Kita sholat taubat bisa, ya. Kita sholat sambil sholat sunnah menunggu waktu zuhur. Apa dalilnya? Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Suruh anak-anakmu, suruh istrimu, suruh keluargamu, suruh tetanggamu ketika dia punya persoalan, ambil wudhu, sholat dua rakaat. Ketika di dalam sholat seorang hamba mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sholat kayak begini Bu, kita bisa laksanakan pada saat kita sholat sunnah. Kalau jamaah itu tergantung imam kita. Makanya pada saat kita sudah getol jamaahnya, jangan tinggalkan sunnahnya. Qobliyahnya kita hantem, ba'diyahnya kita ambil. Ini sholat tenang buat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji bagi. Jangan diartikan ya Bu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk ke dalam hati kita. Segala puji bagi Allah. Puji pajian cuman milik Allah Rabbul Alamin, yang memiliki dan memelihara alam semesta. Allah ngeliat tuh cara kita bacanya. Allah ngeliat tuh cara kita mengekspresikannya. Allah langsung jawab. Fa'idha qala al-abdu. Ketika seorang hamba dalam salatnya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan, Hamidani abdi, ya Allah, hambaku sedang memujiku. Bayangkan Bu, kalau ibu sedang membaca Al-Fatihah sambil ngupil, itu gimana? Sambil garuk-garuk. Kita ngobrol dengan sekelas bupati saja, itu yang gatal kita begini-begini Bu, ya kan? Mau handphone nyala kita nggak berani, itu mau garuk-garuk, malu kita tahan. Ini sang yang maha memiliki Pak Bupati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang betul-betul sudah sergap, sudah betul-betul saya mau ketemu dengan Allah nih, maka betul-betul Bu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim. Ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku, kata Allah. Ma, minta uang tama, saya mau jajan. Saya yakin ibu sebagai orang tua ngasih anaknya bakal nanya-nanya segala macam. Nih uang. Tapi ketika ibu dipuji, Ma, hari ini kok Ma cantik sekali sih. Ya Allah, yang lain pada kerutan, dengan operasi plastik tetap jelek. Ma tanpa operasi plastik kok cantik. Endingnya, Ma ada uang nggak? Dikasih sama emak kita.
Allah kita berdoa tanpa basa-basi. Ya Allah, mikir dua kali. Allah berfirman, wa idza qala maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku tadi memujiku, kemudian barusan menyanjungku, sekarang hambaku mengagungkanku, kata Allah. Wa qala marrah, dan Rasul dalam riwayat lain mengatakan fawwadha ilayya abdi. Allah tuh berfirman, mungkin hambaku sedang memasrahkan semua persoalannya kepadaku. Allah tahu, Bu. Di waktu-waktu kita lagi sholat tuh, Allah tahu kita lagi butuh Allah. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah mengatakan saya wajib sholat. Jangan. Bisa-bisa kita menyepelekan sholat, Bu. Bentar lagi saya wajib sholat asar. Lah, tekanan batin kita. Padahal nanti mau reunian, ya kan? Padahal nanti mau ketemuan di kafe, nanti gara-gara asar nih. Tuh kan, kita beban loh. Ya Allah, saya wajib sedekah, beban. Ya Allah, saya wajib puasa Ramadan, beban. Tapi tanamkan dalam hati kita, saya butuh sholat, saya butuh sedekah, saya butuh pergi haji dan umrah, saya butuh baca Quran. Kalau ada orang yang butuh, maka demi Allah dia akan melaksanakan semua kebutuhan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya sedang butuh sholat, makanya saya harus melakukan sholat ini sebaik-baiknya. Fawwadha ilayya amri, fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan semua persoalannya kepadaku. Maka fa idza qala al-abdu, di sini Bu rahasia pentingnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Di kalimat inilah, kata Allah, perjanjian antara aku sebagai penguasa dunia ini dengan hambaku yang kecil di mataku. Wahai hambaku, kamu punya persoalan apa? Hambaku, kamu punya kesulitan apa? Lapor kepadaku. Wa idza qala li abdi, kata Allah, wali abdi, pada saat hambaku sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sa'ala, apapun yang hambaku minta wajib aku berikan kepada dia sebelum dia selesai sholatnya, Bu. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, qala Allah kepada kita, li abdi wa li abdi ma sa'ala. Jadi dua bagian itu di mana? Dari alhamdulillahirabbil alamin sampai sampai maliki yaumiddin itu bagian Allah. Tetapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin itu bagian buat manusia. Ini memberikan satu gambaran kepada kita, Bu. Kepada siapapun cara teknis kita itu memelas, ya kan? Awalnya apa? Kita muji dulu. Muji Allah, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru kita berdoa. Memuji Allah itu banyak caranya. Kita nggak paham pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, di pagi hari ini saya Engkau bangunkan dalam keadaan sehat, ya Allah. Banyak mereka-mereka yang tadi malam sudah merencanakan besok pagi itu mau mengerjakan apa, ternyata subuh-subuh Engkau nggak bangkitkan, nggak bangunkan. Ternyata sudah jantungnya sudah berhenti. Ini Allah yang mengatakan. Ya, ini hadisnya, Bu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa keterangan. Yang pertama, hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Karena Allah menyebut Al-Fatihah dengan kata sholat. Ya, Al-Fatihah. Ustadz, kalau seandainya saya sedang sholat sendiri, Ustadz, Al-Fatihah merupakan rukun min arkanis sholat. Tapi kalau seandainya kita sedang sholat berjamaah dan posisi kita sebagai makmum, maka ada dua pendapat, Bu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasannya siapapun yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Imam Syafi'i.
Maka para pengikut Syafi'iyah atau Syafi'iyun, dia itu membaca Al-Fatihah pada saat imam selesai membaca Al-Fatihah. Itu benar. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Orang itu dijadikan imam supaya dia mengikuti gerakan dan bacaan imam. Maka enaknya orang jadi makmum itu apa? Orang sholat berjamaah itu nggak usah repot-repot membaca sesuatu yang imam baca. Imam Allahu Akbar, kita tinggal nunggu Allahu Akbar. Pada saat imam baca suratul Fatihah, maka kata tiga mazhab mengatakan Al-Maliki, Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan sudah, Anda itu makmum, nggak usah banyak mengikuti, tinggal diam. Apa yang dibacakan imam. Maka ada dua pendapat, nggak usah ribut. Ustadz, saya baca yang mana? Terserah. Kalau saya pribadi, kalau saya melihat, saya datang transit di satu masjid misalkan Bu, saya nggak tahu imamnya siapa, ternyata pas dia datang, alhamdulillahirobbilalamin, imam baca suratul Fatihahnya acak-acakan, maka saya akan baca Al-Fatihah mengikuti mazhab Syafi'i. Karena apa? Untuk menekankan Al-Fatihah imamnya itu kurang benar, gitu ya Bu, baca Fatihah. Tapi kalau saya mendapati imam tuh bacaannya fasih, makhraj hurufnya kena, sudah saya dengarkan sampai waladhdallin, amin, kemudian dia baca surah, baru imam ruku, saya ruku. Ini rukun salat. Ya. Yang kedua, keterangan hadis dari yang kedua, Al-Fatihah itu disebut salat karena surat ini dibaca saat sholat. Qasamtu sholah. Sholah itu tadi di hadis tadi Bu, sholah itu artinya bacaan Al-Fatihah. Maka hadis ini mengatakan sholat yang tadi Allah utarakan di hadits qudsi itu merujuk kepada Fatihah. Al-Fatihah disebut sholat karena surat ini dibaca saat sholat. Dan seorang hamba yang membaca surat ini ketika sholat, hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah. Nah, kita jadi tahu, betulin Al-Fatihah kita. Kalau bicara kajian, Wonosobo penuh dengan kajian tematik, kajian kutubut turos, kajian tentang kitab-kitab banyak, tapi masih jarang kajian tahsin Bu. Kenapa kajian tahsin jarang? Saya takut Ustadz kalau ngaji sama ustazah itu. Kenapa? Pasti sebelum kajian disuruh satu persatu baca Quran. Ya, akhirnya ustazah itu ditinggal sama jamaahnya. Salah padahal Bu. Itu ya, Quran itu bakal nolong kita. Kalau misalkan ibu misalkan ya Allah ini gimana ya, udah baca Al-Fatihah, kemudian kirimkan kepada ustazah. Siapapun ustazah, ibu yang percaya cara bacanya benar, ustazah tolong dong dikoreksi bacaan Al-Fatihah saya nggak ada waktu buat tahsin, nggak apa-apa, itu kan penting Bu kayak begitu ya. Kemudian yang ketiga, Allah membagi bacaan Al-Fatihah tadi di dalam sholat menjadi dua, setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Yang untuk Allah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku itu sudah menjadikan semua aktivitasku sebelum sholat itu sebagai ibadah. Nanti kita akan bahas Bu, gimana kok bisa jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi Allah membagi yang ketiga ini, membagi Al-Fatihah dua bagian. Bismillah sampai Maliki Yaumiddin itu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai itu bagian buat kita. Apa isinya? Yang pertama isinya pujian. Yang kedua isinya doa Bu. Ya, sementara setengahnya lagi itu mohon doa petunjuk agar seperti orang yang telah mendapatkan nikmat. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, arti daripada keterangan dari hadis yang pertama tadi. Yang keempat apa? Ada satu ayat yang dibagi dua. Satu ayat dibagi dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini untuk Allah.
Wa iyyaka nasta'in, untuk manusia. Kata kita, ya Allah, saya bisa ngaji kayak ini ya Allah karena pertolongan-Mu. Saya bisa sholat karena pertolongan-Mu. Saya bisa melakukan aktivitas dengan lancar karena pertolongan-Mu. Makanya ini konsep ketika kita kepengen hidup bahagia. Apapun profesi kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun bentuk kita, ketika kita mendahulukan na'budu baru nasta'in, Allah akan berikan apa yang kita minta. Karena preambul muqaddimah azan itu hayya 'alas shalah. Salat. Lapor kata Allah, apa punya masalah kamu? Hayya 'alal falah. Kata muazin, kalau orang sudah sholat pasti dia sukses. Kalau orang sudah sholat pasti dia akan betul-betul menang. Ya, Ustadz, saya punya saudara Ustadz, sholatnya rajin, bangun malamnya rajin, duhanya rajin Ustadz, tapi kok tidak pernah meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Jangan suuzon dulu, Bu. Dalam waktu dekat Allah akan memperbaiki semua akhlaknya ketika dia istiqomah dengan sholatnya. Orang muslim itu sebobrok-bobroknya orang muslim dan muslimah, endingnya di surga. Sesantun-santun orang yang bukan Islam, endingnya itu kebalikan surga, Bu. Maka jangan pernah kita suuzon dengan saudara-saudara kita. Lakukan. Makanya saya percaya diri ketika ibu punya anak, sebandel apapun nauzubillah anak kita, sedusta apapun anak kita, mau bagaimanapun dia ngikutin pengaruh lingkungannya, selama anak kita percaya masih menjalankan sholat, entah itu sholatnya sendiri, tapi mudah-mudahan sholatnya berjamaah, demi Allah, Bu, Allah akan jaga, tinggal tunggu waktunya. Dengan sabar semua selesai. Anda bisa sholat dengan sempurna kalau Anda punya sifat sabar. Anda bisa ngaji dengan sempurna kalau Anda punya sifat sabar. Anda bisa mendidik anak dengan sempurna kalau dengan sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat, kata Allah. Dan ingat, memerintahkan anak kita menuju sholat itu angwelnya minta ampun, Bu. Susahnya minta ampun. Ini salah satu ujian terberat buat kita. Maka Allah melanjutkan ayat setelahnya, wastabir, bukan wasbir, tapi wastabir, ada toknya. Para ulama mengatakan harus betul-betul ekstra sabar. Saya sering ke masjid, Ustadz, bersama suami, berjamaah, nunggu syuruk. Kalau saya nggak buru-buru pulang ke rumah, Ustadz, itu anak-anak saya masih pada tidur semua. Gimana, Ustadz? Saya sudah nangis-nangis. Saya jumpalitan semuanya. Wastabir 'alaiha, kata Allah, bersabarlah untuk mengarahkan anak-anakmu menuju ketaatan. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk. Aku nggak pernah minta rezeki kepada kalian, tetapi kalianlah yang kelak akan mendapatkan rezeki. Jadi para ulama bilang, Bu, ternyata nyuruh anak sholat itu rezeki buat kita, Bu. Ternyata nyuruh anak sholat itu, kita pedagang, Allah lariskan dagangan kita. Kita pegawai, Allah angkat derajat kekariran pegawai kita. Dan ending daripada rezekinya apa? Kita sudah wafat, suami sudah wafat, anak-anak nggak pernah kita menangis semasa hidup kita. Berangkat ke masjid, ngaji, sholat, nggak pernah sampai kita putus asa. Ketika kita sudah dalam alam kubur, suami masuk alam kubur, misalkan ibu meninggalnya dimakamkan di Wonosobo, suami di mana, Bu? Tiba-tiba malaikat datang. Siapa? Penjaga kubur Munkar Nakir, Bu. Fulana, bangun. Ada apa ya, Bang Malaikat? Ini nih, ada titipan apa? Sutra.
pakaian ibu pakai dari siapa? Dari anak kamu. Siapa namanya? Fulan. Apa iya malaikat? Apa iya dia baca Quran? Apa iya dia sholat? Apa iya dia ke masjid? Perasaan seumur hidup saya gak pernah ngelihat anak saya ke masjid, gak pernah ngelihat anak saya sholat. Kata Allah, nahnu narzukuk. Aku memberikan rezeki kepada wastobir kalian, kepada kesabaran kalian. Maka jangan pernah menaruh suuzon kepada siapa, kepada siapapun. Ya, itu dialog seorang hamba. Ya, ketika dibahas tafsir Asy-Syahrawi, Bu. Ya, ini ulama dari Al-Azhar. Beliau bilang, pada saat saya ini membahas tentang ini, ada orang yang pinternya itu betul-betul keblinger, Bu. Dia bilang, apa iya wahai Syekh, Allah itu menjawab semua Al-Fatihah ribuan orang yang sedang sholat, ya kan? Padahal Allah itu satu. Ribuan yang sholat itu di Wonosobo saja ribuan. Belum di Palestina, belum di Amerika. Mereka pada sholat. Gimana cara Allah menjawab soal Fatihah mereka? Mereka bicara dengan akal. Apa kata Syekh Ali Syarqawi? Itu bukan urusan kita, Bu. Ya, ngapain kita ngurusin sesuatu kekuasaan Allah? Kata Allah dalam hadits qudsi, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la tuqaddiruna qadrahu. Hei, pikirkan apa yang Allah ciptakan buat kalian. Jangan pernah memikirkan siapa pencipta kamu. Jangan pernah kau pikirkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melakukan sesuai apa yang Allah kehendaki. Tidak semua perbuatan, ya Bu, tidak semua perbuatan yang kita lakukan ke Allah itu, kita sujud kenapa harus di depan Ka'bah, kita sholat kenapa harus tunggang-tungging segala macam. Tidak semuanya dalam ajaran agama itu bisa disinkronkan dengan otak kita. Yang penting hari ini kita yakin dulu, baru iman bakal keluar. Paham ya Bu? Ya, bicara agama itu kita jalanin dulu, maka keyakinan bakal keluar. Ya, jadi tadi ada perjanjian langsung disebutkan Allah dalam hadits qudsi. Kalau kita benar sholatnya saat membaca Al-Fatihah, seketika itu dijanjikan oleh Allah apa yang kita mau pasti Allah akan berikan. Makanya nanti hati-hati pada saat kita sholat asar, ya, pada saat nanti kita sholat maghrib. Kalau seandainya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah di dalam sholat kita, hadirkan suasana. Sebentar lagi saya mau menghadap Allah sholat asar. Ya, hadirkan suasana kita sedang diawasi Allah. Hadirkan suasana pada saat kita sholat itu di depan kita adalah Sang yang Maha memiliki segala-galanya. Makanya orang khusyuk di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 46. Siapa orang khusyuk dalam surat itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang sholatnya mau khusyuk itu, dia sudah punya retak dalam hatinya, Bu. Sebentar lagi saya mau sholat. Jadi orang yang bahagia itu sederhana. Pada saat kita lagi sibuk, kita sudah sholat. Pada saat kita sedang betul-betul kepepet, kita sedang sholat. Maka beruntunglah kita sama Allah kalau pada saat waktu sholat tiba, kita itu dibuat gelisah, Bu. Ya Allah, ini sudah sholat, ini gimana? Cepet-cepet. Yang lagi belanja, nah cepetnya. Ini sudah masuk waktu sholat, bentar lagi. Maka berbahagialah. Jadi orang yang betul-betul saat akan sholat, persiapkan diri kita. Ini gak bakal mental ya, Bu, kesana ya. Ya. Saat akan sholat, persiapin nih diri kita nih. Rasakan kita akan menghadap Allah dan disaksikan Allah, istinjanya yang bersih. Habis mau wudhu, pipis dulu, istinjanya yang bersih. Kalau perlu siwak, kita siwak. Besok kita akan bertemu di rumah makan Akeko. Kita akan bahas tentang bagaimana sih Rasul itu wudhu, Bu. Ya, kita akan bahas. Insya Allah mudah-mudahan besok Jumat. Rasul itu
kalau wudhu itu betul-betul beliau itu mempersiapkan segala-galanya, termasuk membasahi mulutnya dengan siwak. Ya Bu, lihat orang-orang Mekah, orang-orang Madinah Bu. Mereka orang-orang tokoh, presiden, sultan di sana itu termasuk Raja Salman, itu di gamisnya yang mungkin harganya jutaan, ratusan juta, itu di kantongnya bukan pulpen ya Bu ya, tapi siwak. Kalau kita kan pulpen, bukan, tapi siwak. Masya Allah. Gitarolis itu saya ingat banget. Pada saat kita masih tahsin dengan gitarolis, jadi pas awal-awal di detik-detik kematiannya, istrinya sampai pakai niko, pakai cadar, istrinya itu blasteran Perancis Bu. Saya bayangkan orang Indonesia blasteran Perancis, Masya Allah. Pokoknya bodinya itu persis seperti orang Sapuran lah Bu. Ya, pakai cadar, pakai nikop, gitarolis yang luar biasa, yang dulu pergaulan gimana, itu pakai full sunnah. Pada saat kita ngajarin alhamdulillahirabbil alamin, sulitnya minta ampun. Saya bilang, Pak, kalau kita lagi belajar membaca Al-Quran, orang yang lancar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 1 pahala. Tetapi orang yang gak lancar, Allah berikan oleh Allah 2 pahala Bu. Apalagi bacanya betul-betul menguras tenaga sampai keringetan, sampai sariawan Bu. A'udzu billahi minasy, ya Bu, ya. Coba teman-teman qiraati lihat. Qul a'udzu birabbil falaq. Kok kalau belum bolong enggak? Ya, itu ya. Qul a'udzu birabbil. Itu yang pertama kata Rasulullah SAW, yang pertama itu pahala dia mau belajar Quran. Yang kedua pahala ia tak karena dia mengeja sampai bisa dia pagi teroris itu Masya Allah kalau mau sholat siwakan. Ibu tahu gamis-gamis yang asli dari Mekah Madinah itu biasanya ada kain ya, ada 1 bahan kain itu di depan kancing. Itu buat apa? Kalau nggak bawa siwak, buat nyeka-nyeka gigi. Sunnah. Orang yang sering siwak itu dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Ali bin Abi Thalib itu dikasih wejangan pesan oleh Rasulullah SAW. Orang yang sering siwakan itu ketika dia sakaratul maut, wallahu a'lam, Allah akan betul-betul mengingatkan lisannya untuk menyebut kalimat iman. La ilaha illallah. Tuh, Wasiyatul Mustafa. Ibu bisa Google di internet kitab Wasiyatul Mustafa, terjemahannya salah satu tentang manfaat siwak. Ya, pada saat beliau mau sakaratul maut Bu, bilang, Ustadz, punten mohon maaf, tolong panggilkan istri saya. Gimana Pak? Saya sepertinya ini kepengen banget saya disiwaki di detik-detik sebelum sakaratnya Bu. Isinya datang pakai nikop, langsung ngambil siwak. Punten ya Ustadz, gak apa-apa, disiwaki. Setelah siwaknya 3 kali berturut-turut itu selesai, langsung dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal Bu. Ya. Kita suami ganteng sudah punya, anak-anak sukses sudah punya, mobil sudah punya, rumah sudah punya, karir sudah punya. Yang belum punya kita apa? Kematian yang husnul khotimah Bu. Kematian husnul khotimah itu demi Allah enggak mutlak milik Ustadz Muklis, Ustazah Eva, enggak. Kematian husnul khotimah itu bisa jadi milik para preman, para penzina Bu. Enggak ada di mata Allah itu hidup yang sia-sia Bu. Maka kita berusaha untuk menyambut kematian yang husnul khotimah itu. Ketika orang beriman itu mendengar berita kematian, dia enggak takut. Orang beriman mendengar berita kematian, dia enggak cari mati. Tapi mendengar berita kematian, dia mempersiapkan bahwasannya saya pun akan dipanggil. Ada satu masa di mana nama saya dipanggil, maka broadcast mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kembali lagi ketika azan mau berkumandang, disiapkan segala-galanya. Yang mau sholat di rumah, sejadahnya terbaik. Jangan bau bawang, bau bawang merah, bau cabai Bu, ya kan? Kita betul-betul nyiwakan. Mungkin kita habis makan yang bakar-bakar, makan apa segala macam, makan durian, makan cempedak Bu. Ketika teriak amin, malaikat itu bau mencium bau mulut kita. Ya, kita betul-betul bersihin. Masa lagi sholat, nah, ya Allah Akbar. Pada saat kita bersin, ada ulama fikih itu mengatakan, pada saat kita lagi sholat, lagi bersin, jangan hasim. Tapi apa? Ada caranya Bu.
Bayangkan di depan kita itu bupati lagi diajak ngobrol. Hasim udah leho kemana-mana. Ya. Masya Allah Akbar. Ya, kita aja begini nggak boleh Bu. Nggak boleh. Makanya kok bisa begini? Kita mikir kok bisa sisa apa ya, cilok atau apa. Nah kan, maka diusahakan kita tuh mau sholat sama-sama Bu. Ya, saya ini kan saya contohkan lah. Misalkan MT Al Hasna suatu hari mau diundang Pak Bupati Afif jam berapa? Nanti 17 Agustus. Saya yakin kepengurusan MT Al Hasna diundangnya 2 bulan yang lalu sudah membuat musyawarah. Nanti pakaian kita pakai baju apa? Begitu akomodasinya gimana? Enggak selesai ngumpul tatap muka, ngumpul di grup segala macam. Diselesaikan semuanya. Teman-teman bilang, yuk kita buat proposal, yuk. Buat apa? Nanti pada saat kita menghadap bupati, kan ada nih kita permintaan-permintaan. Padahal belum tentu dikabulkan. Nah kita ini mau ketemu dunia aja seperti itu Bu. Kita mau ketemu Allah nih. Jangan hanya sebatas kita formalitas. Makanya butuh. Apa sih susahnya? Lagi sholat, lepas pakaian kita, ganti mukena terbaik. Kalau bapak ibu kan bisa ya pakai mukena aja. Nih bawa bapak. Ya Allahu Akbar. Saya kadang-kadang ya Allah sampaikanlah Bu dengan saudara-saudara kita. Saya kalau lagi khutbah Jumat ya, Masya Allah. Di atas ngeliat tuh Bu. Mana bawa bapak pegawai-pegawai yang pada pakaian training. Ada Bu Jumatan pakai training. Ya kan? Ya Allahu Akbar. Ustadz saya gimana lagi Ustadz? Dari rumah kan pakai training. Betul. Tapi kita mau menghadap Allah, kita nggak sempat mandi, buka training di kantor, toilet kantor, ganti baju Bu, dengan baju terbaik. Susahnya apa? Pakai parfum. Nah ini tanggung jawab ibu-ibu semuanya. Kalau sudah disediakan, ternyata nggak dipakai, sudah baro'atu zimmah Bu. Mau menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan salahkan kalau Rasul mengatakan lagi Jumat itu pakai parfum terbaik. Karena apa? Pada saat Jumatan itu siapa saja ngumpul. Masjid sudah diwangi-wangin. Tapi tetap aromanya aroma macam-macam Bu. Ya, betul-betul. Diperbaiki tentang ini. Kita mau ketemu. Ini yang sedang kita temuin siapa? Sang yang maha memiliki segala-galanya. Yang memaafkan jika kita punya salah. Yang mengampunkan kita jika kita punya dosa, yang memberi kita kalau kita punya harapan. Jangankan kita minta, kita nggak minta pun Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita Bu. Makanya orang yang mau sholatnya khusyuk, mau khusyuk ya Bu ya, bukan khusyuk. Orang yang sholatnya mau khusyuk, maka bisa dilihat dari dia mempersiapkan penampilannya Bu. Kalau sholat pakai baju olahraga, pakai baju partai, ya ini hanya sebatas sholat kewajiban, bukan kebutuhan. Lihat surah Al-A'raf ayat 31. Ya. Ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-A'raf 31. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, kalau kamu ingin ke masjid, orang kalau ke masjid bahasa Quran itu halus Bu. Bahasa Quran itu halus. Kalau Anda ingin ke masjid, kata Allah, artinya apa? Anda ingin sholat, kenakan pakaian kita yang terbaik. Ada pakaian khusus di rumah kita gantung tuh di lemari. Sudah selesai sholat, ganti lagi, mau pakai pakaian terserah semuanya. Pokoknya di Al-Fatihah ini Allah betul-betul mengabulkan semua doa-doa kita. Kalau ternyata Ustadz Allah nggak ngabulin, berarti dipertanyakan kitanya Bu. Allah bahas di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, sampaikan kepada ibu-ibu pengajian MT Al-Hasna. Kalau dia bertanya kepadamu ya Muhammad, aina Allah? Di mana Allah? Saya sedang butuh Allah. Saya ingin punya masalah ini. Saya butuh solusi dari Allah.
Allah bilang anni fa inni qarib. Aku itu dekat dengan hambaku. Aku sering mantau dia. Aku lihat ini lagi ngaji nih MT Al-Hasna nih. Allah lihat, wahai malaikat, tolong pantau. Apakah si fulana ada? Oh, si fulana enggak ada. Ketika Allah mantau nanti di orang-orang yang sholat malam, ternyata si fulana enggak ada. Kata Allah, kamu kemana saja? Aku mencari kamu sebelum kamu mencari aku. Allah bilang, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mewajibkan diriku untuk menjawab semua keluhan-keluhanmu, kata Allah. Kalau kamu berdoa, kalau kamu dekati aku, jangan seperti tukang cukur yang bicara seenaknya saja kepada pelanggan cukurnya. Baru datang dia bilang, Ustadz, Allah itu nggak ada, Ustadz. Kalau Allah ada, mana mungkin rakyat itu pada kelaparan. Mana mungkin yang sulit didiamkan begitu saja. Mana mungkin yang miskin itu nggak Allah kayakan. Allah itu nggak ada. Akhirnya si tukang yang dicukur ini langsung dia keluar, habis rambutnya habis dicukur. Dia ngelihat banyak di beberapa jalan orang yang rambutnya gondrong, laki-laki, Bu, aut-autan. Akhirnya dia bawa, saya minjem kamu yuk ke tukang cukur itu. Mas, tukang cukur itu nggak ada. Loh, ini saya. Buktinya ada yang gondrong. Pak, yang gondrong itu enggak ke saya. Kalau yang gondrong itu ke saya rapikan rambutnya. Begitu juga Allah. Kalau orang yang miskin ke Allah, Allah perbaiki kehidupannya. Orang yang semeraut ke Allah, Allah perbaiki segala-galanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku tuh mewajibkan diriku untuk menjawab semua persoalan-persoalanmu. Kalau ini mau kamu dapati, falyastajibuli, maka hendaklah kamu melaksanakan semua kewajiban-kewajibanmu kepadaku. Setelah kamu sholat, setelah kamu melakukan amal kebaikan, wal yu'minu bi, yakin bahwasannya Allah itu akan menyelesaikan masalah-masalah kamu. Kita sudah sholat, kita nggak yakin, Allah nggak selesaikan. Kita yakin tapi kita nggak sholat, Allah nggak selesaikan. Syaratnya dua, falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah akan menjawab semua doa-doa kita kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan yakin kewajiban itu bakal diterima Allah. La'allahum yarsyudun. Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian, Bu. Maka yang terakhir, 5 menit lagi, Bu. Yang terakhir, ketika Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi, hambaku bertanya kepadaku. Hambaku itu siapa, Bu? Selama ini saya, ibu, kita sekalian selalu memelas kepada, ya Allah, aku ini hambamu ya Allah. Boleh, Bu, kita ngaku kita hamba Allah. Tetapi apakah Allah sudah mengakreditasi kita itu hambanya Allah? Belum tentu. Yang sudah mendapatkan akreditasi unggul, mumtaz, kumlot, dia itu hamba Allah hanya Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nya itu ke siapa? Rasulullah SAW. Kita ngaku hambanya Allah, tapi ketika lagi sibuk Allah manggil kita kadang-kadang cuek, bahkan meremehkan. Maka kalau kita kepengen menjadi hamba Allah, dibuka surah Al-Furqan ayat 63, Bu. Sampai nanti ada sekitar 7-8 ayat. Di antaranya apa? Orang yang menjadi hamba Allah itu di ayat 63 Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, hamba-hamba Allah itu ciri-cirinya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di atas permukaan bumi ini hauna, rendah hati, Bu. Ya, apapun yang mereka punya, rendah hati. Yang kedua,
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri-ciri daripada hamba Allah itu ketika lagi berjalan dengan rendah hati, dia melihat ada sekumpulan orang, satu komunitas, ada seseorang yang meremehkan dia. Ah, so alim, ah so suci, segala-galanya bu. Maka ibadur rahman itu nggak cuek, tapi ya Allah, selamatkan aku dari perangai mereka ya Allah. Dan tolong selamatkan mereka agar mereka segera mendapatkan petunjukmu. Itu hamba Allah. Ketika hamba Allah melihat saudara kita yang melenceng dari jalur syariah, kita doa semoga kita tidak dikumpulkan dengan orang itu, dan kita berdoa semoga orang itu pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta saling caci, saling menghujat. Kemudian Al-Furqan 64, siapa hamba Allah itu? Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Mereka sujud dan berdiri, Bu. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sholat malam habis Isya, ba'diyah Isya, Abu Bakar As-Siddiq itu tidur. Nanti di sepertiga malam itu sekitar jam 2 beliau bangun, melaksanakan ibadah rutinitas seperti Rasulullah melaksanakan. Boleh 4, boleh 8 ditambah dengan witirnya. Jam 3 selesai misalkan, Abu Bakar As-Siddiq tidur lagi, Bu. Ini yang afdol sholat malam. Biasanya saya, ibu, dan kita semuanya milih sholat malam yang deket-deket waktu subuh. Ya, jadi betul-betul, Bu. Jadi jangan salahkan Allah. Pada saat kita habis subuh kita ke kantor kok ngantuk. Ya, kita aktivitas kok ngantuk. Padahal yang lebih afdal itu sholat sepertiga malam, waktu 1 jam, kemudian kita tidur lagi. Usahakan sebelum 10 menit sebelum subuh kita bangun. Itu subuh, itu malam yang paling afdol. Nah, tingkatan yang kedua itu bangunnya sejam atau setengah jam menuju subuh. Ini yang pertama kali kita lakukan. Ya, biasanya. Ibu yang mana? Monggo, terserah. Yang penting kita sholat malam. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Al-Furqan 65, walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama, yaitu orang-orang yang berdoa kepada ya Allah, jauhilah kami dengan azab-Mu yang pedih ya Allah. Kita minta doa sama Allah semuanya. Ya, 65 nanti ibu baca sampai 74. Itu sifat-sifat menjadi ibadur rahman. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfikum istighfafan. Wallahu yahdi ila daris salam. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ibu yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam Jumat ini Allah istiqomahkan kita baca Al-Kahfinya. Yang mau Yasin silahkan Yasinnya. Ini malam Jumat Sayyidul Istighfar, besok hari Jumat juga boleh bisa Al-Kahfinya. Semoga Allah istiqomahkan dalam sehat walafiat, dalam ketaatan, rezeki kita lancar, anak-anak kita soleh-soleha, sakit kita Allah sembuhkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajama'ana hadha ya Allah tajama'an marhuman wa tafarraqana hadha ya Allah tafarruqan ma'suman. Ya Allah, ya Rabbana, aku bersyukur, kami semua bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih Engkau telah hantarkan kami ya Allah untuk duduk barang sebentar menunggu waktu asyar ya Allah di rumahmu ya Allah, di masjid ini ya Allah. Jadikan kumpul kami ya Allah kumpul yang penuh dengan ampunanmu ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti ya Allah, kami ingin perpisahan yang Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang Engkau cucurkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa yang selalu kami lakukan ya Allah. Kadang kami sholat tapi kami juga berdosa, kadang kami ngaji tapi juga berdosa, kadang kami baca Quran tapi juga kadang kami berdosa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan baik dengan sengaja terlebih tidak sengaja ya Allah, dosa dari atas rambut sampai atas kaki ini ya Allah. Apa artinya amal soleh yang kami lakukan ya Allah, ketika kami bawa nanti amal soleh beriringan dengan dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin mati husnul khotimah ya Allah, kami ingin meninggal semua ridho kepada kami ya Allah, kami ingin meninggal suami ridho kepada kami, anak-anak ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa seorang wanita ya Allah yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Dia emak kami, ibu kami, mamah kami ya Allah, yang ketika melahirkan kami tertumpah darahnya ya Allah, terluka kulitnya ya Allah, terkoyak perutnya ya Allah. Pada saat ibu kami melahirkan kami ya Allah, sakitnya tiada tara ya Allah, tiada pilihan kecuali hidup dan mati ya Allah. Pada saat kami lahir ke dunia ini ya Allah, hilang semua rasa sakit ketika melahirkan ya Allah. Dikecupnya kening kami, didekapnya kami ya Allah, dan dijaga kami mati-matian ya Allah, sehingga jangankan orang lain seekor nyamuk pun tidak boleh menggigit kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, mulai sejak itu emak kami, ibu kami sudah tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan kami ya Allah. Hari-hari ibu kami lakukan ya Allah, kadang makan nidurin kami, kadang ditinggal sebentar pun gak tenang ya Allah. Hari-hari selalu menjaga kami ya Allah. Kadang ibu baru terlelap tidur ya Allah, pipinya yang mulia terkencingi air pipis kami ya Allah. Ibu bangun di tengah malam ya Allah, pada saat semua tidur ya Allah, ibu pun membersihkan najis dan kotoran kami ya Allah. Ya Allah, mulai sejak itu ibu kami sudah gak pernah kenyang makan dan minumnya ya Allah, karena mengenyangkan kami ya Allah. Hari demi hari ibu selalu berdusta kepada kami ya Allah. Ibu betul-betul mengadakan tipu-tipu kepada kami ya Allah. Ketika nyuapin kami tanya, ibu enggak makan? Ibu mengatakan, saya kenyang. Ibu kenyang nak. Padahal mungkin saat itu hanya ada seporsi makanan buat kami ya Allah. Pada saat mungkin ibu kami di waktu hari lebaran membelanjakan uangnya untuk baju baru kami ya Allah. Kami tahu ibu kami itu pakaiannya sudah enggak layak pakai lagi ya Allah, tapi hari itu ibu mendahulukan membahagiakan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang ayah, seorang laki-laki yang dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Ayah kami ya Allah, yang berjuang mati-matian membela kami ya Allah, yang selalu mungkin memberikan support kepada kami ya Allah, yang memikirkan bagaimana kesehatan kami, bagaimana pendidikan kami ya Allah. Panas, hujan, sakit nggak pernah ayah pikirkan ya Allah. Yang penting pulang membawa uang buat kami untuk bayar keperluan kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami masih memenangi mereka ya Allah. Mereka masih membersamai kami ya Allah. Di usianya yang mulai senja ya Allah, keriput mulai memenuhi wajah datangannya ya Allah. Tulang belulang yang dimilikinya sudah mulai tidak kuat seperti dulu lagi ya Allah. Jangankan untuk menggendong kami, menggendong cucu sudah tidak kuat lagi ya Allah. Ya Allah, mumpung mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk selalu membahagiakan mereka ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa menghapuskan air mata kesedihan mereka ya Allah. Ya Allah, kami kangen ya Allah. Berikan kemampuan
kemampuan kepada kami ya Allah, untuk bisa mengajak mereka sholat di Masjidil Haram, untuk bisa mengajak mereka sholat di Masjid Nabawi ya Allah, untuk bisa merangkul mereka, menggandeng mereka ya Allah, bersama-sama bertalbiyah di depan Ka'bah ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang ibu dan bapaknya telah tiada, tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium ya Allah, tidak ada lagi doa yang bisa kami minta ya Allah, padahal doa mereka merupakan pintu kesuksesan bagi kami ya Allah. Dahulu pada saat mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah, untayan doa demi doa selalu dilempahkan kepada kami. Nak soleh ya nak, nak hati-hati di jalan ya nak, nak doa ya nak sholat ya nak. Hari ini kami rindu dengan itu semuanya ya Allah. Pada saat kami mengantarkan anak kami ke sekolah, kami teringat mungkin dulu ibu kami pun seperti ini. Pada saat kami menunggu anak-anak kami pulang dari sekolah, mungkin ibu kami pun dulu seperti ini. Ya Allah, luaskan kubur ibu dan bapak kami ya Allah, luaskan terangi kubur ibu dan bapak kami ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka ya Allah, karena dulu ketika masih hidup kami banyak menyiksa hati dan batin mereka ya Allah. Berikan terbaik di alam kuburnya ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan terbaik kepada kami anak-anaknya ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk bisa menyebutkan nama mereka di depan Ka'bah, membadalkan haji dan umroh mereka ya Allah. Ya Allah, solehkan kami ya Allah, solehahkan istri kami ya Allah, solehkan suami kami ya Allah, solehahkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, luaskan rezekinya buat orang tua yang saat ini sedang menyekolahkan anaknya di TK, di SD, SMP, kuliah, bahkan pondok pesantren ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, mudahkan mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan ya Allah kepada mereka kesempatan untuk bisa membahagiakan anak-anak mereka ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang sedang sakit, tolong sembuhkan ya Allah. Ada yang sedang sempit, tolong lapangkan rezekinya ya Allah. Ada yang sedang terhimpit, tolong legakan ya Allah. Ya Allah, ada yang sedang punya hutang, tolong lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah SAW. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.